Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, halo pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Berendor Ruang Konsultasi. Pemirsa, tema kita di Berendor Ruang Konsultasi hari ini akan membahas persiapan pranikah. Nah, menarik sekali pemirsa tema kita hari ini, maka dari itu kita akan bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, ada Mbak Yunda. Halo Mbak Yunda. Halo Helda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, disehat-sehatkan. Disehat-sehatkan, sebenarnya lagi nggak sehat Iya, ya sedang pemirsa ya. ini kan musim pancaroba Betul ya. sekali, tapi tetap semangat ya Mbak Tetap Yunda semangat. ya. Karena kita sudah lama tidak berjumpa Sudah juga. lama tidak berjumpa. Tetap semangat? Tetap harus selalu semangat. Kita tidak hanya berdua Mbak Yunda, di sisi lain juga ada Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Halo Helda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat Ini alhamdulillah. pas banget ya temanya membahas pranikah ya. Betul. Ya Mbak Yunda ya. Betul. Ada Ada sparkling pernikahan ya. Iya, Mbak Putri hari ini happy? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah happy ya, karena hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan tentunya semua orang juga pasti penasaran sebenarnya seperti apa sih persiapan pranikah. Mbak Yunda, mengapa tema kita hari ini sangat penting untuk kita bahas? Iya, karena persiapan sebelum menuju ke jenjang yang lebih serius itu punya efek jangka panjang. Di saat kita memutuskan untuk berumah tangga, kalau kita tidak siap secara psikologis, secara finansial, secara emosi gitu ya, itu tentunya akan mempengaruhi nanti hubungan pernikahan kita gitu. Jadi memang kita harus benar-benar mempersiapkan, kan ini 2 orang yang berbeda dengan budaya yang berbeda mungkin ya, jadi perlu banyak hal yang kita kenali ya dan kita rekonsiliasikan agar kehidupan pernikahannya ke depan itu menjadi kehidupan pernikahan yang ideal. Gitu. Kalau untuk di Bengkulu sendiri, Mbak Yunda selaku psikolog, apakah sudah banyak melihat calon pasangan suami istri yang untuk berkonsultasi pranikah? Nah, itu yang cukup jadi isu ya sebenarnya, kesadaran untuk melakukan persiapan sebelum pernikahan ya, karena tadi misalnya bucin nih, udahlah pengennya sama dia aja. Jadi semua hal-hal itu keburukan, kebaikan, baik aja semua gitu. Jadi tidak secara kognitif gitu ya, dia tidak bisa berpikir dengan baik dalam memutuskan. Kemudian kalau dilihat di Bengkulu, apakah kesadaran itu sudah ada? Sebenarnya ada beberapa yang sudah cukup menyadari ya pentingnya melakukan konseling pranikah. Janganlah konseling lah, persiapan apa aja yang harus dilakukan. Nikah itu kan bukan sekedar seremoni 1 hari itu saja. Untuk persiapan pernikahan aja wah hektiknya luar biasa. Tapi after partinya, after resepsinya nanti mau seperti apa, itu perlu dipahami satu sama lain gitu, sehingga nanti kita sudah siap nih kalau misalnya diberikan amanah menjadi orang tua, itu juga perlu dipahami dan disadari gitu pola pengasuhan yang seperti apa yang mau kita terapkan. Jadi tadi efeknya jangka panjang. Kalau misalnya contoh pada pernikahan dini gitu kan, kadang gitu ya remaja gitu, karena secara emosi sedang fluktuatif, keingintahuannya tinggi sehingga melakukan hal-hal yang di luar norma dan akhirnya diminta untuk menikah padahal usianya masih di bawah. Itu akhirnya apa? Perceraian banyak terjadi
gitu. Setelah perceraian yang jadi korban siapa? Anak. Kalau udah punya anak gitu. Jadi sangat panjang gitu ininya, efeknya persiapan pranikah ini. Kalau dari Mbak Putri seperti apa nih yang menariknya dari tema kita hari ini karena persiapan pernikahan? Oke, sama ya sebenarnya sama seperti yang Mbak Yunda katakan. Nikah itu kan sering kita tahu ibadah terpanjang gitu kan. Sering ya dengar ya pemirsa di menikah rumah. itu adalah ibadah terpanjang. Yang namanya ibadah itu pasti ada masalahnya, ada godaannya kayak gitu kan. Apalagi tadi terpanjang gitu kan, pasti akan ada bumbu-bumbu emosinya, ada bumbu-bumbu rumah tangga, nanti kan ada istilahnya ada banyak hal yang bisa membuat yang mungkin pas pacaran atau sebelum menikah itu nggak berasa gitu atau nggak kebayangkan akan seperti itu gitu kan, sweet aja kerasanya gitu, tapi nanti setelah nikah bisa jadi ada gitu, makanya perlu persiapan sebelum ke jenjang pernikahan itu gitu. Nah kesiapannya tadi ada banyak tuh, jadi nggak cuman istilahnya tadi ya fisik gitu kan, fisik dan umur kan. Kalau yang kita tahu standar di Indonesia juga ada ya standar umurnya untuk menikah. Kalau perempuan 21, kalau laki-laki 25 ya kalau nggak salah gitu ya. Nah itu sudah istilahnya dari umur itu kan udah kelihatan gitu. Berarti kalau udah 21, udah 25 ya seharusnya sudah siap secara umur. Nah tapi selain itu ada lagi nih gitu kan terkait finansial. Apakah di usia tersebut finansialnya sudah cukup nih untuk hidup berdua gitu kan. Setelah berdua nanti akan hidup bertiga, berempat gitu kan. Apakah sudah cukup seperti itu. Kemudian setelah finansial, nah tadi selain ada usia gitu kan, usia kronologis, kita tuh juga punya usia mental sebenarnya. Mungkin usia kita sekarang 28 ya gitu kan. Tapi ketika dicek ternyata usianya masih 20 gitu kan. Nah, itu yang perlu juga harus diketahui gitu. Jadi di usia yang seharusnya 28 ya harusnya mental age-nya juga 28 gitu kan. Makanya kalau sudah tahu nih, oh ternyata mentalnya masih belum nih. Nah, perlu adanya bimbingan gitu kan, perlu adanya istilahnya edukasi untuk membuat dia lebih siap seperti itu. Artinya ada usia mental matang, ada juga ini ya Mbak ya? Iya benar. Istilahnya pengalaman-pengalaman itu mempengaruhi usia mental kita juga sebenarnya. Kalau untuk Mbak Putri sendiri seberapa sering menjumpai pasangan calon istri dan suami istri ya untuk konseling terkait kalau di Bengkulu ya, betul di Bengkulu di tempat saya praktek itu kadang memang di situ kan psikolognya ada ini ya, ada banyak ya, nggak cuman saya gitu. Ada sih beberapa gitu di Bengkulu yang sudah aware gitu terkait konseling pranikah seperti itu. Nah bahkan ada juga yang mungkin dia sudah nikah nih dan dia baru sadar gitu kan, oh ternyata konseling untuk menikah itu tuh penting gitu. Jadi ya misalnya dia udah nikah baru beberapa bulan gitu kan, ya dia tetap konseling gitu, ada di Bengkulu ini juga gitu. Artinya kesadaran juga sudah mulai ada ya, sudah mulai. Tapi memang muncul. baru beberapa ya. Sekian persen lah. Padahal itu kalau untuk dibilang wajib, apakah itu termasuk kriteria wajib Mbak Yunda? Sebenarnya kalau dibilang wajib, bisa dikatakan wajib ya. Ini bingung juga nih, wajib atau enggak wajib ya ini sebenarnya. Sebenarnya harus. Oke lah kalau tidak dilakukan dengan profesional misalnya, tapi setidaknya kita mengenali diri masing-masing dengan kan kalau ke profesional itu kan akan dilakukan assessment ya. Akan dilakukan pengecekan secara kepribadian kita ini orang yang seperti apa gitu. Cara kita menyelesaikan permasalahan seperti apa. Kemudian penetapan tujuan menikah ini mau apa sih? Apakah cuman karena biar ada teman tidur gitu, atau biar pamer aja nih usia udah tua gitu nih, siapa aja deh gitu kan, atau memang ada tujuan gitu, karena memang seharusnya kita harus punya tujuan nikah nih mau buat apa gitu, mau sebagai
media rekreasi atau reproduksi atau seperti Ya, apa? baik, setelah ini juga kita akan bahas sebenarnya tujuan dalam menikah itu apa sih yang harus kita komunikasikan bersama dengan pasangan dan juga keluarga. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Berenda.